家的智勇。今天契约如约而至。当年你给我消息，滚！我并不认为我当年做错了什么，我有权利选择自己的命运。但如时间到来，我想我会依然如此。Tiga tahun lalu, seorang pria muda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan. Dia juga tampak sembrono dan kekanak-kanakan. Dia telah menjelajahi pegunungan dan berkelana ke padang pasir, menghadapi setiap rintangan dan kerasnya pelatihan yang ia jalani. Dia seperti pupa, dengan cepat mampu mengubah dirinya sendiri. 3 tahun telah susah payah berlatih dan kini kekuatannya meningkat begitu pesat. Semua upaya ini adalah karena hari ini. Hari perjanjian 3 tahun. Emosi yang terasa dalam memenuhi dadanya, saat langkah kaki Xiaoyan yang semakin mendekati puncak gunung. Tatapannya fokus ke tubuh seorang wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran, ucap lirih mulut Xiaoyan sambil menahan emosi yang begitu dalam. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada tanah terbuka besar. Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan batu besar berwarna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu menjulang besar berdiri di tengah-tengah tanah terbuka. Di monumen batu itu, tertulis catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu, dan mereka adalah orang-orang yang telah berjuang banyak untuk sekte-sektenya. Ketika seseorang mengamati sekeliling tanah terbuka, seseorang dapat melihat hampir 1000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk dalam setengah lingkaran. Tanpa terkecuali, mereka orang yang mengenakan jubah berwarna putih bulan awan, dengan pedang panjang, yang menembus lengan baju mereka yang berkibar-kibar ditiup angin. Mereka adalah orang dari sekte Mystiklot. Di sisi lain, di tempat tertinggi dari tanah terbuka itu, ada beberapa kursi batu menjulang di samping tangga, yang menyimpang dari yang lain. Ketika tangga batu tempat duduk semakin naik, yang duduk di sana pada umumnya lebih dituakan. Namun pada platform batu tertinggi, saat ini tengah kosong tanpa satu orang pun yang mendudukinya. Di bawahnya, ada lebih dari 10 pria tua berjubah putih yang duduk bersila dan menutup mata menunggu acara dimulai. Orang bahkan tidak bisa melihat aura kekuatan sedikit pun dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka yang seperti baja, dan ketenangan mereka cukup untuk membuat orang tahu bahwa orang-orang tua ini bukan orang-orang biasa. Di bawah lelaki tua berjubah putih ini, ada kursi batu yang terpisah diduduki seorang wanita, yang mengenakan jubah putih bulan yang tengah memejamkan mata. Saat angin bertiup kencang, pakaian yang menempel pada sosoknya yang cantik pun berkibar, dan memperlihatkan tubuh yang indah dan sosok yang sempurna bagi orang-orang yang melihatnya. Semua orang yang di sana melihat ke wajah cantiknya yang tenang. Dia adalah Nalan Yanran. Meskipun ada sekitar 1000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sunyi. Selain dari siulan angin, tidak ada sedikit pun suara lain yang terdengar. Sesekali angin kencang sepoi-sepoi bertiup melewati tanah terbuka. Tiba-tiba mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit yang tengah turun. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat terpana bagi orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba suara angin kencang muncul di udara. Segera, sesosok manusia muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Ketika orang melihatnya, orang akan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri di atas beberapa pohon besar di sekitar tanah terbuka. Orang-orang itu ternyata Hai Bodong Fama dan Jia Xingtian juga Nalan Jie. Dan juga bersama beberapa klan dan murid-murid mereka. Seperti Muzan yang memiliki beberapa konflik dengan Xiaoyan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh sekte Mystiklot kali ini. Alun-alun yang luas itu benar-benar sepi. Waktu pun perlahan berlalu. Matahari besar di langit perlahan-lahan naik sampai puncaknya. Sinar matahari yang hangat menyebar ke seluruh puncak. Tatapan pemuda itu kini menyapu sekeliling alun-alun besar itu. Akhirnya, tatapan pemuda itu berhenti pada seorang wanita cantik di platform batu, yang kini wanita itu juga tengah menatapnya. Xiaoyan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Dia mengulangi tindakan yang sama selama 3 langkah. Hanya suara langkah kakinya yang lembut dan dalam melayang di alun-alun yang sunyi. Setelah 3 langkah ditapakkan, pria muda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. Lalu dia berucap, "Klan Xiaoyan." Suasana yang sebelumnya tenang, kini menjadi sedikit riuh karena datangnya Xiaoyan ini.
Dan orang-orang yang hadir di sana hampir semua membicarakan Xiao Yan. Di lain sisi, murid-murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya terkejut, setelah menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu itu. Mereka tidak mengenal sosok pria muda yang dipanggil Xiao Yan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari untuk murid Mystic Cloud. Tentu saja setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutnya dengan nada menghina. Mereka berucap, seorang anak dari klan kecil, ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya saja dalam Mystic Cloud Sekte sama mulianya dengan seorang putri. Dengan nada mengejek. Di mata orang-orang ini, Xiao Yan seakan-akan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terjadi setelah kabar adanya perjanjian 3 tahun tersebar di sekte tersebut. Tentu saja, salah satu alasan mereka mengejek Xiao Yan tidak lain karena mereka cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud dan mendapatkan gelar yang sulit didapatkan banyak orang. Pantas murid-murid Mystic Cloud memandang Nalan Yanran sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu patuh dan menghormatinya. Jika ingin mendapatkannya itu hanya akan jadi hayalan semata. Sedangkan Xiao Yan, pemuda yang dianggap sampah dari klan kecil, klan Xiao, hampir menjadi suami Nalan Yanran dengan mudah. Itu pantas membuat murid-murid sekte Mystic Cloud cemburu. Karena kecemburuan itu, terdengar beberapa desas-desus dari para murid Mystic Cloud, tentang kesan yang buruk tentang Xiao Yan, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara tentang Xiao Yan, kebanyakan dari mereka akan menghinanya serendah mungkin. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berguna. Namun, ketika mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai, meskipun menghadapi aura Qi yang bersatu dari hampir 1000 murid Mystic Cloud, beberapa murid yang lebih kuat merasa kagum dalam hati mereka, dan membuang pemikiran negatif dalam diri mereka. Sikap tenang ini, tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang dianggap sampah, yang biasa dibicarakan oleh murid-murid lainnya. Mata cerah Nalan Yanran menatap tajam sosok pemuda yang terlihat agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu yang saat itu. Hanya saja, 3 tahun telah berlalu, pemuda itu telah mengasah bakat dan kemampuannya. Pria muda yang saat ini di depannya, tidak lagi seperti Xiao Yan yang pada saat itu. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul dari mulut Nalan Yanran. Tatapan Nalan Yanran sedikit gelisah. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu, benar-benar akan datang ke Mystic Cloud untuk menunjukkan perubahannya tanpa rasa takut. Apalagi dengan sikap tenangnya yang seperti angin, tenang yang sama sekali tidak menggambarkan sedikit pun rasa kecemasan. Bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte Mystic Cloud. Klan Nalan Yanran. Kata-kata itu keluar dari Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan ramping seperti lotus salju yang kuat dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan yang masih tetap tenang. Itu adalah anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Ucap Jia Xingtian yang berada di pohon besar. Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang mengandung keheranan. Dia dengan sedikit tertawa. Tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan mencoba berpura-pura memiliki kekuatan yang kuat padahal ia lemah. Selain itu, bahkan jika ketenangannya hanya pura-pura, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan banyak kekuatan bersatu yang diciptakan oleh tetua-tetua dari Mystic Cloud, bukanlah sesuatu hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa, ucap Jia Xingtian. Fama yang berada agak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan melihat ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah itu, alisnya tiba-tiba menyatu sedikit. Lalu dia berkata, "Saya merasa aneh, sepertinya wajahnya tidak asing bagiku." Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan dan berucap, "Hahaha, kamu juga merasa seperti itu?" Sambil matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya menyipit saat dia menatap Xiao Yan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Hei, orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna seperti yang dirumorkan. Sikap dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui."
ucap Mu Chen tersenyum sambil menoleh pada Nalan Jie. Nalan Jie saat ini matanya tengah menatap ke tubuh Xiao Yan. Dia hanya bisa sedikit tersenyum pahit. Seorang calon menantu lelaki ditelantarkan karena dianggap tidak berguna, kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Ekspresi Nalan Jie jelek ketika dia dengan ganas memelototi Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang tenang dan tampan itu. Emosi di hatinya bercampur aduk. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan kini telah menjadi lebih kuat daripada dulu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang sudah seperti ini, meminta menyelesaikan dengan baik-baik itu bakalan sulit dan takkan mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan segera mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membenci klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa cukup. Terlepas dari bagaimana Nalan Jie saat ini melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun, hanya demi sebuah janji untuk hari ini. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan menuju menjadi orang yang kuat akan jauh lebih mudah. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi target dendam seorang pemuda dengan potensi memiliki kekuatan yang dahsyat adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang tenang. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao, gumam Nalan Jie dengan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke tanah terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keanehan dan ketidakpastian di dalam hati mereka. Persis sama dengan apa yang ada di dalam hati Nalan Jie dan yang lainnya. Seseorang yang kini melihat Xiao Yan yang saat ini, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda bahwa orang itu lemah seperti sampah. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah sambil mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao?" Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud, karena hanya dia yang berani berbicara. Karena para orang tua di sekitarnya yang mengenakan jubah yang sama tetap sama-sama diam. "Saya adalah tetua pertama dari Sekte Mystic Cloud, Yun Leng." Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, pria tua itu terus melanjutkan berbicara, "Pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya sebagai tetua. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu." Tiba-tiba suara lembut terdengar, memotong kata-kata dari Yun Leng. "Hidup dan mati ditentukan oleh surga." Tatapan di tanah terbuka menuju ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiao Yan benar-benar akan melakukan dan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang-orang tahu bahwa lawannya adalah penerus dari Mystic Cloud. Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol mereka pada Xiao Yan sambil berucap, "Hahaha, seorang pemuda yang pemberani." Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan tajam, yang sulit disembunyikan. Apakah itu dendam? Batin Yanran. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk. Suaranya dingin terucap, "Terserah kamu." Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng sedikit mengerutkan alisnya. Ucapan tiba-tiba dari Xiao Yan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah dalam hatinya. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu, ada Mystic Cloud Sekte yang melatih Nalan Yanran. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan.
Anak muda, kamu tidak boleh bersikap kasar, tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah senyum tipis keluar di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Tidak boleh kasar. Saat itu, nalan Yanran kejam. Adakah yang memintanya untuk berbelas kasihan? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang pedang. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang suannya degen cepat, yang membuat suara kibasan angin, dengan pedang yang kini posisi miring pucuknya, mengarah ke tanah. Semua debu di tanah berterbangan. Dou Qi berwarna hijau samar menyelubungi permukaan tubuhnya. Saat Xiao Yan menatap nalan Yanran, dia berkata, "Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap bayar semua penghinaan yang telah Anda berikan pada klan Xiao saat itu." Nalan Yanran mengulurkan cincin penyimpanannya yang berwarna zamrud di tangannya, jarinya menyala. Dan pedang panjang berwarna hijau pucat muncul, tepi pedang sedikit miring. Kelihatan dingin. Yang dingin mengalahkan panasnya sinar matahari. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang mata hitam gelap itu. Dia dengan menghela nafas sedikit saat dia berkata dengan lemah, "Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih, namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu." "Tindakanmu dulu keterlaluan," ucap Xiao Yan sambil senyum sedikit. "Hanya dengan minta maaf kamu ingin membayar semua itu," ucap Xiao Yan tertawa pelan. "Apakah itu sebanding? Ini tidak terlalu sederhana." Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke sifat emosinya. Telapak tangan yang memegang gagang pedang menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat itu ia mendarat. Permukaan batu hijau keras sebenarnya memiliki beberapa garis retak yang menyebar. Dou Qi berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau melonjak keras di permukaan Xiao Yan. "Mari kita mulai," ucap Xiao Yan, merasakan munculnya Dou Qi yang kuat di tubuh Xiao Yan. Keheranan melintas di seluruh murid Nalan Yanran. Pria muda ini yang telah mengalami ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar sudah berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang longsword hijau pucatnya di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bila angin yang tajam hilang dan muncul dalam angin yang berputar, sesekali ia meledak, meninggalkan banyak bekas luka dalam sampai di batu hijau yang keras pun berbekas. Pedang berangsur-angsur bergerak ke atas, menunjuk Xiao Yan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang hangat dan terang. Saat Dou Qi di mereka berdua naik, atmosfer tanah terbuka berubah menjadi kuat, dan keadaan menjadi sunyi. Karena semua tatapan dilemparkan pada dua orang itu. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna saat itu setelah 3 tahun pelatihan ini. Di tengah-tengah Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan segera menghembuskan napas panjang. Setelah terbuka tiba-tiba keluar nyala api berwarna hijau menyala melewati mata hitamnya yang gelap. Dou Qi di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih kuat. Telapak tangan Xiao Yan erat memegang gagang pedang dan merasakan perasaan energi yang meningkat di dirinya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita itu, yang sosok seperti seorang putri di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka saling serius. "Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya berharap bahwa setelah hari ini, semua perselisihan selesai," ucap Yun Leng di platform batu sambil memandangi dua orang yang akan berkompetisi, lalu ia batuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek, ketika dia menghentikan mulutnya untuk berbicara. Ini karena Xiao Yan, yang berada di tanah terbuka, sudah mengabaikan kata-katanya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiao Yan mengayunkan pedang yang berat, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan cepat menuju Nalan Yanran. Saat bayang-bayang hitam menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar ucapan emosi keluar dari dalam tenggorokannya. "Ayo berjuang, Nalan Yanran, sudah 3 tahun, ucap Xiao Yan, di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka. Bayangan hitam itu seperti api sihir yang marah. Pedang Suan dengan lembut bersarang di tanah.
Sepanjang yang pedang itu lewati, akan meninggalkan jejak goresan dan bekas luka yang dalam di permukaan batu itu. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung mengarahnya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah kemampuan spesialisnya. Sepertinya Xiaoyan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya bergerak membuat jarak. Jari-jari kakinya menekan permukaan tanah dengan lembut, dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai dahsyat, melayang dan menghindar dalam sekejap mata. Dia bertemu dengan sosok manusia berwarna hitam yang begitu cepat saat mereka berpapasan. Saat mereka berpapasan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Berkat kekuatan dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah menyebar dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti, dan pedang hitam besar terangkat sedikit setelah suara aduan dari pedang yang membuat beberapa percikan api kecil. Bilah angin benar-benar menghilang tanpa membuat sedikit pun penghalang untuk serangan Xiaoyan. Tubuh pengisian cepat tiba-tiba berhenti dan pedang hitam besar terangkat sedikit. Setelah suara aduan pedang terdengar dan beberapa percikan api kecil, bilah angin benar-benar menghilang tanpa membuat sedikit pun penghalang untuk serangan Xiaoyan. Setelah menahan serangan Yanran, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Murid-muridnya yang tengah menyaksikan melirik tubuh luar biasa melewatinya. Dengan lambaian tangannya, pedang suannya ternyata mempunyai kekuatan ganas karena menabrak secara horizontal ke punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan erat ke kulitnya, dan membuatnya sedikit terpental. Merasakan suara deru kekuatan besar di belakangnya. Alis Nalan Yanran berkedut lembut, dia tampak sedikit terkejut dengan kehebatan kekuatan Xiaoyan. Longsword Nalan Yanran di tangannya disabetkan dengan kuat, menyebabkan longsword hijau pucat memungulkan busur berwarna hijau terbang di udara. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati rintangan di udara dan dengan suara aduan pedang yang terdengar jelas. Ujung pedang itu langsung menabrak pedang suan yang besar. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan kuat yang terkandung pada pedang suan Xiaoyan menyebabkan pedang panjang ramping terpaksa agak bergeser. Penampilan pedang yang berbahaya yang akan segera pecah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid Mystic Cloud. Setelah Douqi dituangkan ke dalam pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan kuat. Namun, dalam peraduan pertama, Longsword terpaksa sedikit kalah kuat dari ini. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada pedang besar berwarna hitam itu. Meskipun pedang Nalan Yanran kalah kuat, tepai saat ujung pedang hendak mengenai lengan Nalan Yanran, berakhir dengan sedikit mendorong membuat kakinya menekan dengan lembut di tanah. Cahaya hijau di pedang panjang melambung tinggi, peningkatan energi yang tiba-tiba membuat pedang suan ke samping dengan ledakan, meminjam kekuatan pendorong dari antara mereka berdua. Nalan Yanran melonjak ke udara, wajah cantiknya serius, longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera pedang itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak nyata. Pedang fraktal angin roh. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Nalan Yanran benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Suan Tengah seperti Wind Spirit Fractal Sword. Dia benar-benar mengagumkan. Aku dengar bahwa Nalan Yanran telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari Wind Spirit Fractal Sword selama setahun. Saya sudah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Ini baru saja dimulai, namun Nalan Yanran benarnya telah menggunakan teknik Do kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiaoyan itu benar-benar dalam masalah. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Do yang hebat, murid Mystic Cloud yang melihatnya hanya bisa menahan bisikan di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih di atas platform batu juga mengetahui hal ini. Pedang Suan ditancapkan ke tanah lalu Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan dan kata-kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan ilmu persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan tubuh mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud. Dia dapat menggunakan teknik Do yang kuat seperti yang diinginkannya.
Xiao Yan memegang gagang pedang Suan dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera dia menginjak tanah dengan keras dan dengan ledakan energi dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan orang-orang di sana. Setelah ledakan, Xiao Yan menggunakan energi pantulan dari itu. Dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran yang berada di udara. Dao Qi berwarna hijau melonjak maju dan seutas bibit api dengan aneh dipintal benangnya di sekitar tubuh pedangnya. Namun kekuatan itu disembunyikan di bawah Dao Qi berwarna hijau. Dan orang akan kesulitan menemukan mereka jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang kuat. Nalan Yanran mengerenyitkan alisnya sedikit. Bersamaan saat dia melirik Xiao Yan yang dengan kasar menatap ke arahnya dari bawah. Pergerakan longsword di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Dao Qi berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika itu, membentuk bila angin yang sangat tajam dan memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bila angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sesaat. Kemudian, kekuatan pendorong yang melesat di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Sebagian angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, kekuatan pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan hendak sekali lagi menggunakan kekuatan, saat ia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Dao-nya. Ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal angin roh. Saat teriakan itu terucap, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiao Yan yang di bawahnya. Kakinya menekan lembut pada udara dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Dengan angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 bayangan pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak keras ke arah Xiao Yan yang di bawah. Pedang terbang yang terdiri dari energi tampaknya memiliki ruang sobek saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terkait dengan gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit mengernyit, telapak tangan Xiao Yan secara tiba-tiba mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang mendorong untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi terbang secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya, dan angin tajam itu menyebabkan kulit Xiao Yan terluka. Sosok cantik Nalan Yanran berubah menjadi setengah lingkaran di udara. Segera dia menjadi seperti lotus berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan perlahan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi terbang yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiao Yan yang ada di udara dengan cepat. Xiao Yan terkejut karena pedang energi bayangan itu sekali lagi datang untuk menusuknya. Segera dia menghindarinya di udara. Dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi bayangan kali ini. Kecuali dia menggunakan nyala api surgawi, karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Batin Xiao Yan dalam hatinya. Dao Qi yang berwarna hijau di telapak tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang terkejut. Nyala api kecil berwarna hijau menyala begitu kuat. Saat pedang yang berat itu diayunkan, ia membawa kekuatan yang kuat saat ia dengan keras menabrak pedang energi bayangan di depan ribuan pasang mata yang kaget. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di udara. Warna hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar terkejut. Nalan Yanran diam-diam berdiri masih di tempat yang sama. Sementara dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Warna hijau yang pekat tampaknya tidak menjadi penghalang baginya. Karena murid-muridnya tengah menyaksikannya, dan mereka juga tengah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh. Kekuatan dari pukulan itu adalah sesuatu yang bahkan Dao Si Bintang 7 akan mengalami kesulitan besar, dan sulit untuk menahan. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana kekuatan yang telah ia capai selama 3 tahun ini. Warna hijau secara perlahan berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat hempasan angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangan kuat dari bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan tanah, setelah itu dia segera menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya dengan cepat. Bang!
Bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan menghancurkan di tempat Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang kuat bergema di seluruh lapangan, potongan-potongan batu beterbangan di sekitar dan banyak bekas retakan mulai menyebar di sekitar menjadi debu. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan berhenti, dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang berlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana, ia berhembus di atas alun-alun dan mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu berterbangan, mata Nalan Yanran sedikit menyipit. Dou Qi di seluruh tubuhnya tiba-tiba naik. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan banyak bayangan pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Ci, kata itu terucap tepat pada saat Nalan Yanran menarik kembali pedangnya. Sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini, kecepatan tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bila angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur menjadi sebanyak ini. Pertanyaan itu muncul di wajahnya yang cantik ketika Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan bertahan ketika perasaan dingin tiba-tiba terasa di kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah serius Xiao Yan. Saat ini tangannya terkepal erat, pedang Suan berwarna hitam sudah benar-benar menghilang, tinjunya menggunakan kekuatan dari dalam tubuhnya yang setengah berputar ketika benda itu dengan keras menabrak punggung Nalan Yanran, sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Benda yang terkena kepalan tangan sebenarnya memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulannya sebenarnya sekuat ini. Oktane Blast, teriakan pelan terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang ada dalam kepalan sekali lagi naik. Dan akhirnya, itu mengenai punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid Mystic Cloud yang ada di sana. Kekuatan mengerikan itu, langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Nalan Yanran seperti bunga lemah yang sedang dikikis oleh angin kencang. Xiao Yan perlahan menghela napas, dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu melayang. Segera itu ditancapkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah pedang Suan ini. Nalan Yanran telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara, yang seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pemimpin Sekte Junior Mystic Cloud ini sebenarnya begitu mudah dikalahkan. Batin seseorang yang hadir di sana. Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan-lahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan begitu mudah, berarti seseorang benar-benar meremehkan pelatihan Mystic Cloud. Semua tatapan di tempat itu berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melihatnya. Orang ini sepertinya cukup hebat. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meskipun itu tampak ganas. Kelincahan, terbang vlog teknik Dou memang sesuai dengan namanya. Ah, Fama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas Dousi. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Mystic Cloud memang luar biasa. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Mystic Cloud berikutnya secara khusus bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid Mystic Cloud lainnya. Selain itu, Mystic Cloud Sekte juga mendapat bantuan Pil King Gu He,
menjadikan semua ini pada fondasi kuat Nalan Yanran, tidak susah baginya untuk mencapai kelas Dadoshi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Pemuda kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, pedang hitam besar di tangannya juga agak aneh, ucap Fama sambil menatap pedang Suan di tangan Xiao Yan. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah. Pedang itu sepertinya memiliki kekuatan tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah pedangnya meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan dokinya pun langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan ketika Xiao Yan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Iya nih. Mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari kelihatannya sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Tetapi yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Mystic Cloud, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak pasti saat dia berkata dengan lembut. Aku tidak tahu, asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya sehingga kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya, tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya. Nalan Yanran yang jatuh perlahan anehnya melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan gesit. Semua mata mengamati gadis itu yang menjadi sasaran serangan Xiaoyan. Napas lega terdengar di seluruh lapangan. Melihat gadis cantik itu mendarat di tanah dan tidak terluka setelah terkena serangan bertubi-tubi. Mata cantik Nalan Yanran serius memandang Xiao Yan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu. Xiao Yan tidak memberikan jawaban atas kata-kata yang agak merasa bersalah dari Nalan Yanran. Dia hanya mengangkat matanya dan menatap balik dengan dingin. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dalam Nalan Yanran, dia bergumam lembut di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku yang sekarang mewakili Mystic Cloud, saya tidak akan menahan diri untuk menjaga reputasi Mystic Cloud. Saat suara Nalan Yanran perlahan-lahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitamnya di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin. Kekuatan yang kuat perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan yang mengesankan menyebabkan murid-murid Mystic Cloud di sekitarnya melebarkan mulut mereka dengan syok. Banyak kekaguman tanpa sadar terdengar. Ki ini, apakah Nalan Yanran maju ke Dadoshi? Melihat ekspresi dari murid-murid sekte Mystic Cloud di sekitar, tampak bahwa mereka tidak yakin tentang kekuatan aktual Nalan Yanran. Melihat ekspresi dari murid-murid Mystic Cloud sekte di sekitar, tampak bahwa bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Nalan Yanran. Benar-benar tak terduga keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah menatap Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Meskipun Mu Zan saat ini 9 bintang Doshi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadoshi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Keponakan Mu Zan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respons sopan. Kekuatan yang Nalan Yanran tiba-tiba tunjukkan juga membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kalah dalam kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Cloud akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu.
ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan calon penerus Mystic Cloud menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah tua Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan-lahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, keponakan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kami hanya bisa menyalahkanmu di masa depan. Saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, tampaknya dia tidak optimistis Xiao Yan bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini belum genap 20. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadoshi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Mystic Cloud di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil 3 roh hijau 3 garis, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadoshi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiao Yan saat ini tidak biasa. Oleh karena itu, pemikiran tentang Nalan Jie ini pasti akan menjadi sebuah kekecewaan. Matahari yang terik di atas yang begitu tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid Mystic Cloud duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di atas batu, tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Kepatuhan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memuji meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Mystic Cloud. Melihat bagaimana mereka bisa melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, Mystic Cloud benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasinya yang terkenal untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di peron batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 orang tua berjubah putih itu menyipitkan mata tuanya saat mereka menyaksikan 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka. Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yun Leng. Suaranya terdengar agak khawatir. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yun Leng dengan lembut menepis debu yang tidak ada di jubahnya saat ia berkata dengan santai. Tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana orang hanya bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat orang-orang tua kita merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah melewatinya beberapa teknik rahasia sekte itu. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu, setidaknya, agaknya tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalan Yanran sekarang. Anda semua tidak perlu terlalu khawatir. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Setelah kami mengusir lelaki kecil dari klan Xiao itu, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi, kata Yun Leng samar. Mendengar Yun Leng mengatakannya, pria tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang telah menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya tampaknya Xiao Yan yang tengah berkompetisi. Tidak apa. Geye menelan seteguk air liur yang telah menyusup ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu, hanya dipendam dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika dia yang benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu merepotkan dirinya sendiri untuk datang bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling berada di kelas Doshi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengepalkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke dalam pertarungan itu. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalan Yanran dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi.
dengan gelombang pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan lembut. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu menunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan, sekitar 2 bintang Dadosi. Mari kita mulai bersiap untuk mengeluarkan semua kekuatan. Xiao Yan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut, telapak tangannya memegang pedang Suan di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk menancapkannya ke tanah. Dou Qi berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Dou Qi menghilang dan Dou Qi Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Dou Qi Armor, orang ini juga sebenarnya adalah Dadosi. Melihat baju besi yang tampaknya terdiri dari kekuatan aura, suara riuh terdengar di udara dingin di sekitar tanah terbuka.